Baru Pilus Fried Chicken. Extract feature function to extract emotion. Now we are loading the data and extract the batch size accuracy of PC feature found to be 86. Language. All the modeling components, data normalization. For the lexical model, we use TF-IDF feature and GRU algorithm. And for the complex the contribution of these two emotion for our model performance also very small, so we did para manusia gitu. Processing ingin dilakukan atau tidak itu pada setiap sebagainya. Nah, semakin banyak layernya atau semakin banyak lapisannya, maka nanti dimensi datanya juga akan semakin menurun. Nah, selanjutnya dengan dari apakah seperti apa gitu. Nah, sharing yang kayak saya kasih berbentuk objek atau string. Ini datanya. Di sini saya hanya mengambil 2 kategori emosi saja, karena dikhawatirkan nanti komputasinya nggak kuat. Di sini saya ambil yang happy dan angry. Di sini kan ada 2 ya, OAF dan YAF, di mana di sini older, younger. Jadi di sini ada yang suara dari orang yang lebih tua dan yang masih usia muda. Nah, ini adalah Google Collaboratory tempat kita ngodingnya. Dimana di sini kalau teman-teman sudah punya akun Google, email dan lain-lain, itu pasti sudah ada nih Google Collaboratory. Di sini nanti nyambung ke Google Drive. Nah, jadi di sini teman-teman download dulu datanya, lalu diekstrak, lalu diupload lagi ke Google Drive masing-masing. Nah, di sini keunggulannya apa? Keunggulannya kenapa saya pakai Google Collaboratory ini? Saya bisa menghindari keterbatasan komputasi pada komputer saya. Dimana kalau nanti saya running di lokal gitu kan, itu dikhawatirkan nanti komputernya rusak, RAM-nya meledak dan lain sebagainya gitu kan, prosesornya meledak dan lain-lain. Nah, ini bisa menjadi solusi. Jadi yang kita gunakan di sini adalah resource dari Google, bukan dari perangkat kita. Gitu. Sehingga di sini bisa cenderung aman ya. Kalau nanti ada kelebihan komputasi, itu tidak berpengaruh terhadap prosesor dan perangkat kita lah intinya. Nah, di sini cara menyambungkan dengan Google Drive yang sudah tadi teman-teman upload data ke sana, itu dengan klik yang folder ini, lalu nanti di sini muncul lambang Google Drive, ada gambar folder dengan lambang Google Drive, klik. Nah, dependensinya atau kekurangan dari Google Collaboratory ini adalah teman-teman bergantung banget sama koneksi internet. Nah, jadi kelemahannya di situ. Keunggulannya, dia tidak menggunakan resource komputer kita, tapi dia bergantung dengan koneksi internet yang kita punya. Nah, ini karena saya sudah tersambung, ini jadinya tampilannya kayak gini. Nanti kalau yang belum tersambung, tinggal diklik aja nih yang ini. Nah, setelah tersambung, nanti teman-teman tinggal ikuti source code-nya. Di sini ada beberapa import.
ada Librosa yang tadi sudah dijelaskan untuk data audio, lalu diadakan pada ya Mas Sony ya. Jadi mungkin di sini kita lebih ke arah diskusi. Jadi kalau ada teman-teman yang lebih tahu itu nanti kita diskusi aja biar lebih enak. Nah, oke, kita lanjut dulu. Jadi emotion recognition dari data speech ini suara dari orang yang lebih tua dan yang masih Google, lalu diekstrak, lalu diupload lagi ke Google Drive masing-masing. Nah, di sini keunggulannya apa? Keunggulannya kenapa saya pakai Google Collaborate? Kolaborasi yang akan terus ya dengan mengambil ilmu manusia maupun Tentang emotion recognition data speech. Nah, mungkin di sini nanti kita lebih ke arah diskusi ya. Jadi mungkin di sini saya juga masih banyak. Jadi mungkin di sini kita lebih ke arah diskusi. Jadi kalau kita lanjut lebih ke arah data speech-nya dulu ya. Jadi di sini apa sih itu data speech?
atau data ucapan gitu. Apa sih ucapan itu? Nah, jadi di sini kalau kita itu yang isinya jelaskan itu juga bisa ke arah tentunya dari Wikipedia ya, pokoknya dari internet. Kurang lebih pengenalan ucapan atau automate speech recognition. Jadi ini kita berbicara bukan tentang emosinya dulu, kita berbicara tentang dan di sini bisa dibilang ada kaitan dari kalimat tersebut dengan teknik yang nanti kita sebut dengan ekstraksi fitur. Di mana ekstraksi fitur itu merupakan suatu cara atau teknik mengubah data menjadi suatu bentuk yang dapat dikenali oleh komputer. Yang nantinya bisa kita manfaatkan perubahan bentuk tersebut atau bentuk barunya itu untuk kita lakukan yang namanya learning. Jadi kalau di AI itu ada istilah machine learning, fitur sebenarnya dalam kaitannya tentang bahasan atau topik kali ini, teman-teman diharapkan juga sudah mengetahui konsep dasar dari AI dan data science, di mana dalam konsepnya ketika kita punya data gitu, itu kita lakukan yang namanya pra pemrosesan data atau pre-processing. Nah, di sana kita tujuannya untuk mempersiapkan data supaya data bisa optimal atau datanya itu sudah bersih lah untuk kita nanti lakukan modeling atau learning. Kenapa datanya ini harus kita bersihkan atau optimal gitu? Karena ada istilah garbage in, garbage out, di mana sampah yang masuk tentu saja sampah yang keluar. Artinya apa? Artinya ketika kita memproses sesuatu itu harus yang berkualitas. Sama halnya dengan modeling atau learning ini, kalau kita proses data yang berkualitas, data yang bersih, data yang optimal, nanti diharapkan prospeknya adalah hasil atau model yang terbentuk itu model yang optimal. Nah, ketika kita hanya memasukkannya asal-asalan datanya masih kotor dan lain sebagainya, nah tentunya seiring atau sejalan dengan konsep tadi, tentunya yang keluar juga model yang kurang optimal gitu. Nah, disinilah peran pre-processing di sana. Nah, kalau sudah sampai tahap pre-processing, kita lanjut ke tahap modelingnya. Sampai dengan nanti ada evaluasi dan interpretasi model mungkin. Nah, jadi kurang lebih itu. Jadi diharapkan teman-teman tahu untuk konsep dasar dan flow dari AI dan data science itu seperti apa. Nah, selanjutnya di sini, setelah kita tahu speech recognition, atau pengenalan atau recognize dari suara, gitu, dari ucapan, selanjutnya kita tidak hanya untuk mengenali ucapan tersebut, tapi kita bisa menentukan apa sih yang informasi apa yang terdapat di dalam ucapan tersebut. Nah, salah satunya kita ingin mengambil informasinya berupa emosinya nih, gitu. Jadi di sini kita lihat definisinya, speech emotion recognition atau disingkat SER, itu bisa dibilang adalah sebuah pengenalan dari ucapan seseorang atau di sini bilangnya speaker gitu ya, orang yang berbicara, itu pengenalan emosinya. Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk melakukan pengenalan emosi ini. Di sini yang akan kita lakukan konsepnya itu adalah dengan pendekatan deep learning. Di mana deep learning ini juga dalam perkembangan teknologi sekarang juga cukup terkenal dalam kemampuannya mengolah data unstructured. Jadi data unstructured itu data yang tak terstruktur, atau bisa dibilang selain data tabular, itu biasanya disebutnya data unstructured, data masuk di dalam jenis data sudah berdasarkan data input atau keluarannya adalah seperti yang sudah data. Tidak bisa tuh langsung mengenali data audio. Dia tidak langsung bisa membaca atau melihat data teks gitu kan. Dia juga tidak bisa langsung mengenali suatu gambar. Semua harus melalui yang namanya ekstraksi fitur, di mana kan kalau komputer itu sejatinya hanya bisa mengolah angka gitu kan. Dia hanya bisa mengolah angka, dia hanya bisa memainkan, mengoperasikan angka-angka. Nah, fitur ekstraksi ini kita mencoba merubah data kita menjadi suatu bentuk lain yang bisa dikenali oleh komputer, yaitu angka. Tapi di sini tidak menghilangkan karakteristik dari data kita. Nah, ada beberapa fitur ekstraksi, teknik fitur ekstraksi yang bisa dilakukan dengan data sinyal atau data audio ini. Yang pertama mungkin salah satunya nih ada namanya RMSE, Root Mean Square Energy, di mana idenya di sini mengambil atau menghitung energi ya, istilahnya ada energi dari continuous time signal atau dari discrete time sinyalnya. Jadi di sini ada energi yang dihitung dengan perbandingan waktunya. Nah, di sini ada waktu secara kontinu dan secara discrete, di mana di sini
bermain dengan angka-angka dan matematika ya di sini ya, lebih ke arah matematiknya. Jadi kalau kita punya variabel kontinu, tentunya kita menggunakan dalam matematika itu menggunakan integral. Kalau datanya itu time-nya adalah discrete, berarti menggunakan sigma. Nah, di sini kalau dilihat dari visualisasi sebelah kanan, itu kita menggunakan satu library pada Python yang namanya Librosa. Di mana Librosa ini memang library yang cukup powerful untuk data yang tipenya audio. Oke, selanjutnya ada jenis atau teknik fitur ekstraksi yang lainnya yang namanya spektrogram. Di mana di sini spektrogram itu lebih ke merepresentasikan sinyal strength ya. Ini di zona yang rendah namanya MFCC atau Mel Frequency Central Coefficient, di mana di sini di sini tidak dicantumkan rumusnya. Jadi ada rumusnya juga. Nah, fitur ini mungkin lebih banyak digunakan kalau kita mainnya atau olahnya data audionya berupa data musik, bukan speech ya, bukan suara. Kenapa? Karena chroma fitur ini dia akan mengekstraksi data ke dalam kelas-kelas chromagramnya. Chromagram yang paling berelasi atau yang paling berdekatan. Di mana di sini ada 12 pitch class, sebutannya pitch class ya. Jadi atau bisa dibilang kunci nada. Nah, jadi di sini ada kunci nada mulai dari C, C Croix, C kan oktav yang berdasar chromagram, perpaduan yang mungkin tidak sempat saya jelaskan. Selain ini, tentunya masih banyak lagi fitur ekstraksi lainnya yang mungkin tidak sempat saya jelaskan ya, karena masih banyak lagi. Tapi ini pengenalan tentang fitur ekstraksi pada data audio kurang lebih kayak gini. Nah, setelah kita pilih salah satu fitur ekstraksi tersebut, lebih dari satu mungkin bisa, cuma nanti harus ada landasannya. Kenapa lebih dari satu? Landasan teorinya itu apa? Kenapa lebih dari satu? Terus cara menggabungkan dua fitur ekstraksi tersebut seperti apa? Nah, itu teman-teman harus tahu landasannya. Tapi setidaknya minimal teman-teman ekstraksi ke suatu teknik fitur ekstraksi. Nah, setelah di fitur ekstraksi, teman-teman masuk ke modelingnya. Sebenarnya masih ada teknik pre-processing lainnya yang mungkin tidak bisa saya bahas di sini gitu kan, karena ada pembahasan yang sangat luas lagi mengenai pre-processing. Apalagi di data audio ini, teman-teman nanti bisa mencoba menghilangkan noise suara atau mungkin menambah noise suara untuk variasi data, atau mungkin teman-teman memotong durasinya menjadi suatu durasi tertentu. Nah, itu masih banyak lagi teknik dalam pengolahan datanya. Nah, teman-teman nanti bisa coba cari-cari dan explore sendiri, karena tidak semua teknik pre-processing harus dilakukan gitu ya, tapi fitur ekstraksi memang harus gitu, tapi yang lain-lain mungkin bisa menyesuaikan dengan datanya, apakah ingin dilakukan atau tidak. Nah, setelah teman-teman melalui rangkaian pre-processing yang teman-teman buat, itu nanti masuk ke modeling. Nah, pendekatan yang akan kita lakukan di sini untuk modeling itu dengan deep learning. Sebenarnya dengan machine learning bisa gitu. Mungkin di sini saya kenalkan yang deep learning karena mungkin ini yang cukup umum dan cukup powerful digunakan. Gitu. Nah, ini salah dengan apa? Mungkin dengan LSR harus disesuaikan. Nah, di sini coba kita bahas satu dulu gitu kan. Video. Nah, itu yang dilakukan konvolusi. Maksimumnya angka 8, terus geser materi terkait teori ya. Nah, mungkin ini lebih ke prakteknya ya, Mas, untuk selanjutnya. apa yang diucapkan, misalkan saya sedang bahagia. Nah, itu nanti dikonversi dulu menjadi teks gitu. Nah, nanti baru teksnya itu yang akan udah ya kayaknya. Nah, udah Mas, sudah terlihat. Oke. Nah, ini data yang saya ambil namanya TESS Toronto Emotional Speech Set. Ini dari Kaggle. Nanti linknya bisa saya kasih untuk ini
datanya publik kok, jadi teman-teman bisa akses datanya. Tapi paling bikin akun aja. Gitu. Nah, oke, ini datanya. Di sini saya hanya mengambil 2 kategori emosi saja, karena dikhawatirkan nanti komputasinya nggak kuat. Di sini saya ambil yang happy dan angry. Di sini kan ada 2 ya, OAF dan YAF. Di mana di sini older, younger. Jadi di sini ada yang suara dari orang yang lebih tua dan yang masih usia muda. Nah, ini adalah Google Collaboratory tempat kita ngodingnya. Di mana di sini kalau teman-teman sudah punya akun Google, email dan lain-lain, itu pasti sudah ada nih Google Collaboratory. Di sini nanti nyambung ke Google Drive. Nah, jadi di sini teman-teman download dulu datanya, lalu diekstrak, lalu diupload lagi ke Google Drive masing-masing. Nah, di sini keunggulannya kenapa saya pakai Google Collaboratory ini? Saya bisa menghindari keterbatasan komputasi pada komputer saya. Dimana kalau nanti saya running di lokal gitu kan, itu dikhawatirkan nanti komputernya rusak, RAM-nya meledak dan lain sebagainya gitu kan, prosesornya meledak dan lain-lain. Nah, ini bisa menjadi solusi. Jadi yang kita gunakan di sini adalah resource dari Google, bukan dari perangkat kita. Gitu. Sehingga di sini bisa cenderung aman ya. Kalau nanti ada kelebihan komputasi, itu tidak berpengaruh terhadap prosesor dan perangkat kita lah intinya. Nah, di sini cara menyambungkan dengan Google Drive yang sudah tadi teman-teman upload data ke sana, itu dengan klik yang folder ini, lalu nanti di sini muncul lambang Google Drive, ada gambar folder dengan lambang Google Drive, klik. Nah, dependensinya atau kekurangan dari Google Collaborator ini adalah teman-teman bergantung banget sama koneksi internet. Nah, jadi kelemahannya di situ. Keunggulannya, dia tidak menggunakan resource komputer kita, tapi dia bergantung dengan koneksi internet yang kita punya. Nah, ini karena saya sudah tersambung, ini jadinya tampilannya kayak gini. Nanti kalau yang belum tersambung, tinggal diklik aja nih yang ini. Nah, setelah tersambung, nanti teman-teman tinggal ikuti source code-nya. Di sini ada beberapa import. Ada Librosa yang tadi sudah dijelaskan untuk data audio. Lalu di sini ada OS dan Glob. Ini OS, ini Glob. Itu untuk library untuk directory. Lalu di sini juga ada NumPy untuk matrix dan vektor. Ada sklearn, di sini digunakan untuk standard scaler atau scaling transformasi data. Lalu ada one hot encoder, di sini untuk mengencoding label atau di sini emosinya gitu. Emosinya kan masih berbentuk karakter ya atau berbentuk objek atau string gitu. Nah, di sini di encoding supaya dia menjadi bentuknya angka. Lalu di sini ada train test split yang digunakan umum digunakan pada machine learning dan deep learning untuk memisahkan data train dan data test untuk modeling dan evaluasinya. Lalu ada pyplot, matplotlib pyplot di sini untuk visualisasi. Ada pandas untuk tabular. Nah, tabularnya di sini untuk apa? Untuk membandingkan hasil prediksi dengan label aslinya. Nanti dibandingkannya lebih enak dengan table gitu. Lalu ada confusion matrix nanti untuk evaluasinya. Lalu ada seaborn untuk visualisasi juga. Nah, ini ada Keras nih. Keras ini untuk arsitektur CNN-nya kita pakai Keras nanti di sini dengan beberapa library yang ada pada Keras di sini. Nah, di sini mulai dari panggil datanya, ini hanya iterasinya aja ya, ini hanya sekedar loopingan. Jadi dari foldernya ini, saya ambil data suaranya, lalu saya ubah
dia ini foldernya menjadi label. Ini kan ada foldernya ada happy, berarti nanti labelnya happy, angry berarti angry gitu. Nah ini looping ke setiap folder tersebut, lalu masuk ke one hot encodernya. Untuk apa? Untuk di sini y itu adalah label, y itu label. Nah labelnya ini nanti akan kita encoding atau kita ubah menjadi vektor angka. Nah ini sintaksnya seperti ini. Lalu kenapa harus di reshape? Karena kita menggunakan CNN satu dimensi, makanya harus kita reshape. Nah selanjutnya di sini data suaranya tadi kan kalau tadi labelnya ya atau emosinya gitu sini targetnya. Nah datanya itu sendiri itu kita expand dimension juga untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan arsitektur konvolusional satu dimensinya gitu. Selanjutnya setelah itu kita pisahkan train dan testnya. Lalu ini arsitekturnya nih. Mulai dari sekuensial masuk ke konvolusi, pooling, konvolusi lagi, pooling lagi, konvolusi lagi, pooling lagi, lalu ada dropout di sini, di mana dropout itu layer untuk menonaktifkan sebagian neuronnya. Nah itu nanti teman-teman bisa cari itu konsep dropout dalam deep neural network. Nah selanjutnya, nah di sini untuk menghindari overfitting. Nah selanjutnya ada konvolusi dan pooling lagi, lalu masuk ke flatten, lalu di sini masuk ke fully connected layernya, ada dense, dropout, dense lagi sampai dengan nah ini. Hasil dari dense yang terakhir merupakan jumlah dari berapa banyak labelnya. Nah, di sini kan labelnya cuma happy dan angry ya, marah dan senang. Jadi di sini cuma 2 unit terakhirnya. Nah, ini disesuaikan nanti kalau misalkan teman-teman punya labelnya 7 ya 7, 4 ya 4 berarti isinya, unitnya. Nah, di sini ada optimizer. Teman-teman bisa baca apa gunanya optimizer di dalam neural network. Itu ada Adam, ada dan lain-lain. Nah, setelah kita buat arsitekturnya, ini ada summarize-nya, ada summary-nya di sini. Hasil dari apa yang sudah kita buat arsitekturnya. Di sini dirangkum output shape-nya dan lain sebagainya. Di sini output shape terakhirnya itu 2 ya, karena labelnya 2. Nah, setelah kita rasa arsitekturnya sesuai, lalu kita fit ke model, atau di sini kita lakukan learning. Nah, ini sintaksnya. Di mana di sini kita menggunakan epoch atau epoch ini adalah perulangan. Ibaratnya kalau kita baca buku, berapa kali kita ngulang nih baca buku? Misalkan 50 kali, berarti baca dari halaman awal sampai habis, itu berarti 1 epoch. Kalau 50 berarti baca lagi sampai habis 2 kali, 3 kali, sampai 50 kali gitu. Nah, itu gambarannya epoch. Nah, ini saya gunakan epoch 50, berarti saya learning sebanyak perulangannya 50 kali. Nah, di sini dilihat akurasinya bisa mencapai 100%. Nah, ini mungkin karena datanya sedikit dan labelnya juga sedikit gitu. Dimana di sini saya habis itu melakukan visualisasi tentang plotnya nih, tentang loss dan akurasinya. Di sini trend dan testing untuk loss-nya seperti ini, dan trend dan testing akurasinya seperti ini. Ada peningkatan sampai dengan epoch yang 50, tapi sebenarnya mungkin bisa di cut off di 30 ya, karena peningkatannya sudah tidak signifikan lagi nih setelah 30 gitu. Nah, setelah itu saya coba prediksi ke data test. Nah, lalu saya gunakan Pandas untuk hasil prediksinya nih saya jajarkan antara label asli dengan yang saya prediksi. Ternyata cukup tepat 100%. Di mana di sini kalau angry ditebak angry juga nih. Di sini happy ternyata benar happy gitu dan lain sebagainya. Nah, di sini digunakan confusion matrix juga untuk meyakinkan lagi bahwa apakah ada yang salah prediksi atau tidak. Nah, diagonal utama pada confusion matrix ini menunjukkan seberapa banyak model menjawab dengan tepat. Misalkan di sini angry. Nah, berarti di sini tepat menjawab angry sebanyak 105 dan salah menjawabnya itu 0. Happy, di sini terjawab angry itu 0 dan terprediksi happy benar-benar happy gitu kan. Happy yang benar happy itu sebanyak 95. Yang artinya tidak ada kesalahan menjawab nih di happy maupun di label angry. Nah, artinya ketepatannya 100% berdasarkan data ya, bukan kita coba ke suatu data baru lainnya. Nah, ini kurang lebih source code-nya seperti ini. Jadi teman-teman tinggal lihat fitur ekstraksinya. Oh ya, fitur ekstraksinya di sini menggunakan spektrogram. Dari mana? Dari sini. Oh, MFCC, sorry. Di sini menggunakan MFCC dari library Librosa. Ini langsung saya sekalian ekstraksi fitur nih di loopingan ini sekalian. Dan nanti langsung masuk ke model atau ke arsitektur CNN satu dimensi ya di sini. Satu dimensi, convolutional neural network. Layer konvolusinya satu dimensi. Konvolusi 1D. Nah, ini konsep dasarnya. Nanti teman-teman, kan tadi di sini ada banyak ya labelnya. Mungkin teman-teman bisa coba dengan label yang lebih banyak. Tapi
Google Collaboratory ini juga terbatas ya RAM-nya, nggak banyak dan disk-nya juga tidak terlalu besar. Nah, nanti disesuaikan aja kalau misalkan sekiranya processing-nya terlalu banyak, pasti dia nanti akan berhenti sendiri, terputus sendiri. Nah, ini saya adopsi source code-nya dari website ini. Nah, jadi ini tidak pure dari saya, tapi ini ada mayoritas saya adopsi, tapi saya edit menyesuaikan dengan datanya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mungkin bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab terakhir sebelum acara ini mungkin selesai. Saya kembalikan lagi ke moderator, Kang Sony, silakan. Baik, terima kasih Mas Rusnanda atas pemaparannya. Nah, barangkali untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, silakan jika ingin bertanya untuk drop di public chat ya. Ya, silakan untuk yang bertanya. Dan diberitahukan ya kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang menonton di YouTube itu boleh untuk mengisi link absensi. Jika pertanyaannya untuk drop di karena tidak ada pertanyaan. Silakan teman-teman pelajari tentang data science dan AI. Itu tidak hanya berbicara tentang data space, masih banyak lagi geospasial dan lain sebagainya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan juga semakin berkembang gitu, dan teknologi juga semakin berkembang juga. Jadi kalau bisa kita sebagai akademisi di sini ya, sebagai orang-orang akademis di sini juga kita tidak boleh atau jangan sampai ketinggalan ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang gitu. Jadi teman-teman bisa terus update dan sehingga kita tidak juga ketinggalan dengan mahasiswa lain di negara lain. Jadi bisa dibilang kita juga bisa mengikuti perkembangan yang ada sekarang. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Fahmi. Itu teknologi. Nah, jadi harus terus update dan menjalankan. Tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Say the word bite.
aslinya. Nanti dibandingkannya lebih enak dengan table gitu. Lalu ada confusion matrix nanti untuk evaluasinya, lalu ada seaborn untuk visualisasi juga. Nah, ini ada Keras nih. Keras ini untuk arsitektur. Lalu di sini ada OS dan Glob. Ini OS, ini Glob. Itu untuk muncul lambang Google Drive. Ada gambar folder dengan lambang Google Drive. Klik. Nah, dependensinya atau kekurangan dari Google Collaborator ini adalah teman-teman bergantung banget sama koneksi internet. Nah, jadi kelemahannya di situ. Keunggulannya, dia tidak menggunakan resource komputer kita, tapi dia bergantung dengan koneksi internet yang kita punya. Nah, ini karena saya sudah tersambung
you